Kembali lagi bersama saya Firda Sasmita. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Nugroho SPD MPD. Di sini saya ingin memaparkan materi yang berjudul otot dan sistem rangka. Langsung saja ke penjelasan berikutnya. Nah, pada materi pertama yaitu apa itu otot? Nah, otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi dan merelaksasi otot. Maksudnya di sini yaitu otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan dan menjaga postur tubuh. Otot bekerja dengan mekanisme kontraksi atau biasa disebut dengan memendek, dan relaksasi atau biasa disebut dengan mengendur, hingga memungkinkan tubuh bergerak secara sadar maupun tidak sadar. Nah, pada slide selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis otot. Di sini saya mencontohkan ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pada otot polos ini ciri-cirinya berbentuk gelondong, satu titik di tengah, bekerja otomatis, dan kontraksinya itu lambat. Dan otot polos ini terletak pada organ dalam, lambung, usus, dan pembuluh darah. Fungsi otot polos ini yaitu menggerakkan organ seperti peristaltik di usus untuk mendorong makanan. Lalu selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik ini mempunyai ciri-ciri berbentuk silindris, banyak inti di pinggir, bekerja secara sadar, kontraksinya cepat, dan mudah lelah. Otot lurik ini terletak dan melekat pada tulang, seperti pada otot lengan dan otot kaki. Fungsinya menggerakkan tubuh seperti pada saat berjalan, berlari, atau mengangkat benda. Nah, selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki sedikit inti. Otot ini bekerja otomatis dengan kontraksi yang cepat dan teratur. Otot jantung ini hanya terdapat pada dinding jantung dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh secara terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya yaitu fungsi sistem otot. Sistem otot berfungsi sebagai memungkinkan pergerakan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan, serta membantu menjaga suhu tubuh melalui produksi panas saat otot berkontraksi. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem otot. Beberapa gangguan pada sistem otot yaitu biasanya kram otot, yaitu kontraksi otot yang terjadi secara mendadak dan terasa nyeri, serta cedera otot yang biasanya disebabkan oleh aktivitas berlebihan. Contoh pada kram otot ini biasanya seperti kram pada otot betis yang diakibatkan oleh olahraga yang terlalu lama atau berlebihan. Selanjutnya yaitu masuk ke kesehatan otot. Kesehatan otot dapat dijaga dengan cara melakukan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang kaya protein dan mineral, serta istirahat yang cukup agar otot dapat pulih setelah beraktivitas. Contohnya yaitu melakukan peregangan sebelum berolahraga, mengonsumsi makanan yang kaya akan protein yaitu seperti ikan, telur, susu, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya masuk ke sistem rangka. Sistem rangka berfungsi sebagai kerangka tubuh manusia. Sistem ini tersusun atas tulang dan jaringan ikat seperti tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang merupakan jaringan hidup yang dialiri darah dan terus mengalami perubahan seiring pertumbuhan manusia. Selanjutnya, mengenali tulang manusia. Selain menopang tubuh, tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral yang penting seperti kalsium dan fosfor. Mineral ini berperan penting dalam kerja saraf
dan sel di dalam tubuh. Nah, di sini ada beberapa bagian dari rangka manusia, yaitu terdiri dari tengkorak, sternum, tulang belakang, humerus, scapula, tulang rusuk, radius, pelvis, femur, patella, ulna, tibia, fibula. Seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis pada tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi beberapa jenis. Tulang panjang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tuas serta penopang berat badan. Contohnya yaitu femur, tulang pendek berukuran kecil dan ringkas. Berfungsi memberi kekuatan dan stabilitas. Contohnya yaitu seperti tulang karpal. Selanjutnya yaitu tulang pipih. Tulang pipih memiliki permukaan datar dan berfungsi melindungi organ serta sebagai tempat melekatnya otot. Contohnya yaitu tulang belikat. Nah, tulang yang tak beraturan memiliki bentuk kompleks dan beragam fungsi, misalnya seperti tulang belakang. Selanjutnya yaitu rangkuman dari jenis-jenis tulang tadi. Contoh tulang pipih adalah sternum yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru. Lalu pelvis termasuk tulang yang tak beraturan, yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot. Dan tibia merupakan tulang panjang yang berperan sebagai penahan beban tubuh. Selanjutnya yaitu masuk ke tulang belakang. Tulang belakang pada orang dewasa rata-ratanya yaitu terdiri dari 26 tulang yang meliputi 24 ruas tulang belakang. Dan ada juga sakrum dan koksiks atau tulang ekor. Tulang belakang berfungsi menopang dan membentuk tubuh sehingga manusia dapat berdiri secara tegak. Selanjutnya masuk ke fungsi rangka sebagai pelindung atau melindungi. Rangka melindungi organ-organ vital, tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi paru-paru dan jantung. Jadi tengkorak manusia ini terdiri dari 22 tulang yang menyatu, kecuali tulang rahang bawah yang dapat bergerak. Selanjutnya yaitu fungsi rangka sebagai gerakan. Nah, rangka bekerja sama dengan sendi dan otot untuk menghasilkan gerakan. Saat otot berkontraksi, tulang akan tertarik sehingga manusia dapat berjalan, berlari, melompat, dan dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Selanjutnya, fungsi rangka sebagai memproduksi sel darah, yaitu adalah sumsum tulang. Sumsum tulang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Pada orang dewasa, produksi sel terjadi terutama di tulang belakang, pinggul, rusuk, dan tulang dada. Sedangkan pada anak-anak terjadi di tulang panjang seperti femur. Pada yang terakhir ini, siswa diajak memilih salah satu tulang yang telah dipelajari untuk menjelaskan keunikan dan perannya dalam tubuh manusia sebagai bahan diskusi di kelas. Sekian bahan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.